the Inspirated TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Morning, Mr. Ali. Morning, Rangga. Ya, konten apa hari ini, Mister? Kontennya adalah dua kenikmatan yang sering dilupakan. Kesehatan dan waktu luang. Apa itu, Mister? Kesehatan bahasa Inggrisnya health, waktu luang adalah leisure time. Oke. Suatu hari saya mencari kata istirahat dalam Al-Quran. Atau kalau tidak ada, maka yang terkait dengan kata istirahat adalah Faiza farogata fansop. Faiza farogata fansop. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan kamu yang lain. KS Al-Insyirah ayat 7. Kata farokta seakar dengan kata farah yang artinya waktu luang atau leisure time. Biasanya waktu ini digunakan untuk take rest atau istirahat. Mr. Ali biasanya juga gitu, paling tiduran. Wong Jawa bilang leyeh-leyeh ya, leyeh-leyeh atau sambil minum teh hangat sambil reading a book ya, membaca buku. Tapi istirahat seringkali melenakan. Menariknya dalam ayat ini justru setelah ada waktu luang, Nabi Muhammad demikian juga umatnya oleh Allah disuruh sungguh-sungguh dengan pekerjaan yang lain. Seakan mengisyaratkan di dunia ini tidak ada kata istirahat sejati. Adanya adalah disambung dengan pekerjaan yang lain. Jadi koneksitas ya. Jadi istirahat sejati itu nggak ada. Istirahat sejati itu adanya di surga sana. Syekh Asy-Sya'di dalam Taisir Al-Karim Al-Rahman memaknai ayat ini sebagai berikut. Allah memerintahkan Rasulnya pada asalnya dan kaum mukminin setelahnya untuk bersyukur padanya dan menunaikan kewajiban atas nikmat yang diberikan secara berfirman. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan kamu yang lain. Artinya, selesai urusan yang satu tidak lantas kita terbuai berleha-leha. Meski istirahat adalah sekadarnya, dibolehkan saja. Tapi yang lebih terpenting adalah menyambung dengan urusan lain yang menurut Syekh At-Tantawi dalam tafsirnya adalah melakukan amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan bahwa waktu luang atau leisure time yang sangat potensial digunakan untuk istirahat ini terkadang justru membuat kebanyakan manusia terbuai atau terlena. Sabdanya, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Jadi itu manfaatkan sebaik mungkin di masa sehatmu. Itu ada waktu luang yang harus kamu manfaatkan dengan baik. Kenikmatan itu sering dilupakan kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Imam Ibnu
Batal dalam surat Sahih Al-Bukhari menyebutkan bahwa siapa saja yang dikaruniai Allah kedua nikmat tersebut, yakni sehat dan sempat atau waktu luang, maka jangan sampai tertipu oleh keduanya. Dalam sejarah Islam banyak contoh mereka yang istirahat sejatinya adalah saat di akhirat nanti. Life in hereafter, hidup setelah mati ya, di akhirat nanti. Di dunia mereka berjuang sedemikian rupa, beramal untuk kepentingan akhirat yang jangka panjang. Meski dalam jenak-jenak kehidupan ada waktu istirahat, tapi itu bukan yang utama atau main point. Oke. Ketika turun surat Al-Mudaththir yang memerintahkan Nabi bangun dari selimutnya untuk segera berdakwah, Khadijah merasa ia menyarankan agar Nabi Muhammad tidur terlebih dahulu untuk take rest, untuk istirahat. Nabi menjawab begitu mencengangkan, "Wahai Khadijah, waktu tidur dan istirahat telah habis." Hussein Haikal, Hayat Muhammad 1376 Hijriah ayat 97, memang sepanjang diangkat jadi Rasul, beliau memang masih terlihat istirahat, tapi itu bukan menjadi prioritas. Justru mayoritas bahkan keseluruhan waktunya digunakan untuk orientasi akhirat, orientasi life hereafter, jadi hidup setelah mati. Dalam hadis malah didapati kata istirahat justru digunakan Nabi dalam momentum sholat. "Wahai Bilal, dirikanlah sholat, buatlah kalimat istirahat dengan hadis riwayat Abu Dawud." Ternyata istirahat beliau saat sholat, dan itu semua tidak lepas dari kepentingan akhirat. Umar bin Khattab dalam Robbanul Lail ayat 58 pernah mengatakan, sesungguhnya istirahat bagi selevel pemimpin itu adalah suatu kelalaian. Sedangkan Syu'bah berkata, kamu jangan duduk santai berleha-leha tanpa aktivitas, sementara maut mengintaimu. Imam Ahmad ditanya seorang muridnya, kapan seorang hamba bisa merasakan nikmatnya istirahat? Ia menjawab, ketika pertama kali engkau menapakkan kakimu di surga. Nah itu. Dari Sayyid Afani Salahul Ummah fi Uluwil Himmah 1.34. Jadi selama masih di dunia, maka tidak ada istirahat sejati. Yang ada adalah perjuangan demi perjuangan dengan cita-cita tertinggi di akhirat nanti. Ada ungkapan bijak yang dikutip Dr. Sayyid Afani, siapa saja yang mencari istirahat saat di dunia, maka dia akan meninggalkan istirahat saat di akhirat nanti. Artinya orang yang dalam kehidupan di dunia lebih memilih istirahat atau untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia, maka dia akan kehilangan kesempatan istirahat di akhirat yang lebih bermanfaat. Oke, thank you very much. Itu tadi dua sisi, yaitu rest time and leisure time. Oke, jadi istirahat dan waktu luang itu di dunia sebetulnya nggak ada, ya kan? Waktu istirahat itu mestinya digunakan untuk sholat atau berzikir seperti itu. Thank you very much. Have a nice morning yang bright, ya, cerah sekali. Semoga bermanfaat. Itu tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. See you next time with the same channel. Goodbye.